Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم tidakkah melihat mereka ila ma khalaqallah, kepada sesuatu, khalaqa yang mencipta, Allahu siapa Allah, min syai'in dari sesuatu, lahu bagi syai' itu zillun, adapun naungan, sesuatu yang ada naungannya, kasyajarin pohon, wajabalin dan seperti gunung, yatafayya'u yang doyong, tatamayyal doyong, miring, bergeser ya. Zilaluhu apa naungannya syai', anil yamini wasyama'ili dari kanan dan kiri, jam'u shimal syama'il ay an janibaihima, artinya dari kedua sisinya, awalan nahari wa akhirahu, pada awal siang dan akhir siang. Ketika matahari menyinari dari timur, maka naungannya di sebelah barat. Ketika matahari tenggelam, maka menjelang tenggelamnya matahari, semua benda-benda bayangannya ada di timur. Jadi proses perubahan tafayyu'u, tatamayyal, zilalu dibahas oleh Al-Quran. Al-Quran ketika membicarakan suatu bukan hal yang sederhana. Ini kalamullah. Ma khalaqta hadza ba. Sementara kita mungkin sebagian besar belum mengetahui tentang ilmu bayangan.
bukan ilmu jurus bayangan. Jadi apa faedahnya bayangan? Sekilas kita tahu orang akan berteduh pada posisi di mana di situ ada naungan. Ketika naungannya di sebelah utara, orang akan duduk di utara. Ketika naungannya di selatan, orang akan duduk di selatan. Sehingga untuk memilih tempat, rumah, ya, bahkan desa, strategi ilmu tentang letak bayangan dibaca. Maka kalau di tanah Jawa ini, pesantren-pesantren yang ada di pesisir Jawa, mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo sampai Jawa Tengah dan Jawa Barat, bolehlah diteliti. Ada satu falsafah, filosofi hidup membuat rumah, ya, pondok pesantren Sukor, kemudian pesantren Sidogiri, Tanjung Paiton, kemudian pesantren-pesantren lainnya. Perhatikan rumah atau kediaman para masyayikh menghadap ke selatan. Ini apa kira-kira filosofinya? Sehingga tidak setiap hari, setiap pagi harus berhadapan dengan matahari, tetapi selalu naung, selalu teduh, karena matahari melintasi di atasnya. Naungan itu terus terasa ada. Nah, di sini dijelaskan bahwa bayangan itu sujadan lillah, hal ini dalam keadaan tunduk kepada Allah. Jadi sujadan itu kata bersujud bermakna tunduk pada Allah. Jangan kemudian dibayangkan, oh bayangan bisa bersujud. Ya kalau bayangannya orang yang bersujud, ya bersujud. Tetapi di sini ai khadi'ina lahu, tunduk. Benda-benda itu, benda yang ada bayangannya itu tunduk kepada Allah bima yuradu minhum, dengan sesuatu yang dikehendaki terhadap mereka. Berarti ada aturannya, ada sistemnya, ada ilmunya. Lahirlah kemudian ilmu tentang waktu. Salat duhur dalam definisi ilmu fikih gimana? Zawalus syamsi ila, dan dijelaskan bahwa bergesernya matahari. Maksudnya apa? Bayangan itu yang sudah berpengaruh bergeser dari bendanya sedikit ke arah barat mataharinya, sehingga bayangannya itu menghasilkan bayangan ke sebelah timur waktu duhur. Jadi kalau pas di saat rembang, ya, pada bulan-bulan tertentu, boleh jadi benda itu tidak ada bayangannya karena matahari berada di atas persis, ya. Biasanya dijadikan ukuran untuk mencocokkan penanggalan, ya. Nah, disitulah menjadi ilmu sampai bayangan itu seukuran dengan bendanya. Itu waktu duhur. Begitu sudah lebih panjang sedikit, kalau itu ukurannya 1 tombak, bayangannya sudah 1 tombak lebih, 1 meter, 1 hasta, 1 senti, masuk waktu asar sampai mega mendung merah di arah baratnya, masuklah maghrib. Jadi ternyata bayangan ini bisa menunjukkan waktu orang bersujud pada Allah, menunjukkan waktu orang tunduk kepada Allah. Bayangannya sendiri disebut khadi'ina lahu, tunduk kepada aturan Allah. Maka ketika kita diingatkan, oh bayangan sudah ke arah timur, bayangan saja tunduk dengan aturan kausalitas matahari yang ada di barat akan segera tenggelam. Kalau matahari diatur demikian rupa, efeknya adalah bayangan juga tunduk dengan aturan itu.
Seharusnya manusia tunduk kepada alladzi khalaqah min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamin huwallah. Bayangan yang mungkin dianggap itu sesuatu yang lemah, sesuatu yang hanya mengikuti ikutan nisbat kepada benda lainnya, ya. Tetapi ada ajaran filosofi bahwa dunia itu bayangan. Kalau harta rampasan perang disebut dengan apa? Bahasa Arabnya selain ghanimah, baik, yatafayya'u, baik, bayangan. Kira-kira apa? Ada fiqhul lughahnya, ada hubungan bayangan dengan harta rampasan. Sepertinya ada pesan untuk kita di sini. Sepertinya ada pesan bahwa harta rampasan itu tidak ubahnya fata morgana, bayangan yang lenyap. Maka jangan jadikan tujuan. Ketika berjuang hanya ingin targetnya fake, ya hanya bayangan semua. Wahum, sedangkan adapun mereka ay al-dhilal, bayangan itu dakhirun, saghirun, lemah, kecil. Nazalu manzilatan uqala, atau nuzilu, diletakkan mereka bayangan itu manzilatul uqala, letaknya orang yang berakal. Bayangan ini kan tidak berakal, efek dari suatu proses alam, pergeseran sinar matahari yang mempengaruhi perubahan letak bayangan. Tetapi kemudian di sini dibahasakan seperti bahasa orang yang berakal. Wahum dakhirun, hum dhamirnya kembali kepada bayangan adzilal. Dakhirun jamak mudzakkar salim. Apa pesan maknanya di sini? Benda mati tapi kemudian lafadznya berbentuk jamak mudzakkar. Walillahi yasjudu, dan ialah bagi Allah yasjudu, bersujud atau tunduk, ma sesuatu fis samawati, di petala langit, wa ma, dan sesuatu fil ardi, di bumi. Apa itu yang sesuatu di langit dan bumi sujud kepada Allah? Min dabatin, rupanya makhluk hidup. Aina samatin, seluruh jenis makhluk hidup. Tadubu alaiha, yang berjalan, yang hidup di atas bumi, baik itu binatang melata, tunggangan, makhluk hidup. Aida yakhda'u lahu, semuanya tunduk kepada Allah. Bima yuradu minhu, dengan sesuatu yang dikehendaki terhadapnya. Ada yang menjadi kendaraan transportasi, ada yang menjadi binatang ternak, ada yang menjadi kebutuhan daging, konsumsi daging dan semacamnya. Wa ghalaba fil ityan, dan ghalibnya pada umumnya fil ityan, dalam mendatangkan ba, ya, bima, mendatangkan ma itu ma fis samawati wa ma fil ard, ma la yaqil, sesuatu yang tidak berakal, likasroti, karena banyaknya ma. Wal malaikatu, dan para malaikat juga sujud, ya, kepada Allah. Khassahum bidzikr, menghususkan, mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat bidzikr, dengan sebutan, ya, tafdilan, sebagai pengutama, bentuk mengutamakan. Wahum la yastakbirun, sedangkan adapun mereka para malaikat tidaklah sombong mereka. Yatakabbaruna an ibadah, tidaklah sombong untuk menyembah Allah Ta'ala. Malaikat yang tidak punya dosa, malaikat yang suci, tunduk, tidak sombong, mematuhi perintah Allah tanpa durhaka sedikit pun. Nah, manusia yang sudah diciptakan dari benda sesuatu yang hina, keluar dari lubang kemaluan 2 kali, kemudian masih sombong, padahal dia itu punya dosa dan kesalahan, punya kealpaan.
lebih hebat, lebih mulia. Siapa manusia dengan malaikat? Secara ciptaan awal, karakternya, potensi dasarnya. Nah, inilah motivasi bahwa ketika seseorang mampu menandingi ibadahnya malaikat, dia bisa lebih mulia dari malaikat. Ada pertarungan hawa nafsu, angkara murka yang setelah ditaklukkan, maka ini menjadi kendaraan untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu hidup adalah perjuangan, ya. Berjuang untuk belajar, berjuang untuk tumbuh dewasa hingga matang, berjuang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Yakhafuna, takut mereka ayal malaikatu. Ini menjadi hal, ya. Padahal atau hal dalam kondisi yakhafuna, takut para malaikat, min dhamiri yastakbirun. Dia tidak sombong, takut rabbahum, pada Tuhannya mereka, min fawqihim, dari atas mereka, hal min rabbihim, ay alian, tinggi, alaihim, atas mereka, bil qahr, dengan paksaan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka berbuat terhadap sesuatu. Para malaikat itu berbuat, melaksanakan suatu, yu'maruna, yang diperintahkan, bihi, terhadap ma, tidak pernah menentang. Sejak diciptakan ada yang diperintahkan sujud, sujud terus menerus, dan menikmati sujudnya. Ya, kita melihat orang yang sudah larut dalam ibadah. Di antara mereka ada yang seperti itu. Para salihin yang tinggal di pegunungan, di hutan belantara, di tepi pantai yang tidak terjangkau manusia, masyarakat luas, ya. Mereka zikrullah, zikir di pantai. Dari mana rezekinya? Min haitsu la yahtasib. Bahkan orang-orang semacam ini diberi tugas untuk menjaga buminya Allah, lingkungan, ya, ekosistem hidup ini. Seperti malaikat ditugaskan untuk menjaga semesta. Maka ketika malaikat itu tunduk pada Allah dengan tanpa susah payah, tapi dengan dasar kesadaran, ketaatan, dan kemauan, bahkan itu menjadi kebutuhan. Malaikat itu ketika berzikir, bertasbih, seperti halnya kita makan dan minum. Kebutuhannya seperti halnya kita menghirup udara. Maka ketika tidak menghirup oksigen, kita akan sesak nafas. Para malaikat jika tidak berzikir, ya, seolah ada yang bermasalah dalam sistem kehidupannya. Oleh karena itu para salihin arifin ada yang belajar kepada semesta, mengaji kepada ciptaan Allah. Bagaimana ikan itu hidup ketika berada di air. Maka orang-orang saleh itu ada yang merasa hidup zikir hatinya ketika ada dalam zikir sirrinya, senantiasa terus menerus ingatannya kepada Allah, muraqabah, merasa dipantau oleh Allah. Andaikan sesaat, ya, 1 menit 2 menit lupa kepada Allah, ya, seperti ikan tidak ada di lautan, tidak ada di perairan. Ketika ikan ada di daratan, dia akan menggelepar, kesulitan untuk bertahan hidup. Sebaliknya kita manusia dan binatang yang tidak hidup di dua alam, ketika berlama-lama di dalam air, ya, kesulitan. Tetapi ketika kita ada di permukaan ini, bernafas dan oksigen. Sebaliknya begitu juga kita berada di atas, bahkan keluar angkasa, sesak, tidak bisa bernafas, bisa pecah pembuluh darah kita ini. Maka di antara para arifin membutuhkan zikir seperti butuhnya fisik kita kepada oksigen, seperti butuhnya
makhluk di lautan kepada air. Wa qala, dan berfirman Allah, siapa Allah, la tattakhidhu ilahain itsnain, janganlah menjadikan kamu sekalian dua Tuhan. Itsnaini, dua, takkid ya. Innama hanyalah huwa, dia Allah, ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Atabihi, datang menjelaskan tentang hal ini. Janganlah, perintah, larangan menjadikan dua Tuhan, li itsbatil ilahiyah wal wahdaniyah, untuk menetapkan kepastian konsep satu Tuhan, ya, Tuhan yang satu, yang esa. Fa iyaya farhabun, maka hanyalah kepadaku farhabun, hendaklah mereka takut. Khafun, mereka takut. Duna ghairi, bukan kepada selainku. Nah, tadi di sini kan khitab ya, la tattakhidhu, ada sesuatu yang dimukhatab, diajak berdialog, diajak berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak berbicara. Tetapi ketika di bagian akhir fa iyaya farhabun, berubah dhamirnya menjadi ilal ghaibah, gaib. Mereka hendaklah takut kepadaku. Wa fihi iltifatun anil ghaibah, di sini ada pengalihan, ya, mengalihkan perhatian dari al-ghaibah ilal khitab, sesuatu yang gaib kepada sesuatu yang dikhitabi, atau sebaliknya, dari sesuatu yang dikhitabi beralih kepada yang gaib. Tadinya dikhitab, la tattakhidhu, janganlah kalian mengambil dua Tuhan. Tapi di belakang, hendaklah hanya kepadaku mereka takut. Tadi kalian, sekarang mereka. Padahal yang dimaksud objeknya sama, tapi model dialognya berubah. Yang tadi diajak bicara, yang terakhir dibicarakan. Ini namanya iltifat. Ilmu balaghahnya mengatakan iltifat. Apa iltifat itu? Naqlul kalam min uslubin ila akhar, memindah pembicaraan dari satu metode ke metode lain. Metode khitab, berdialog langsung objeknya, dengan metode membicarakan orang ketiga. Apa faidahnya iltifat ini? Mengalihkan yang semula adalah khitab menjadi ghaibah. Siyanatus sama anid dajar wal malal, untuk menciptakan suasana tidak jenuh, tidak suntuk. Jadi ada variasi cara menyampaikan pesan. Wa idhar al-malaka fil kalam, untuk menampakkan kemampuan dalam berbicara. Karena ini adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan segalanya, termasuk menciptakan bahasa, menciptakan komunikasi. Jadi kalau berbicara mengikuti metode Al-Quran ini, iltifat, bolehlah variasi. Seperti yang dilakukan para penulis. Kalau Anda melihat tulisan narasi atau novel atau tulisan fiktif, maka gaya menceritakannya bermacam-macam. Ada dialog, mengutip dialog. Ya. Dia berkata, disebutkan dia berkata kepada sahabat karibnya, dialog sudah. Engkau, aku, demikian. Berikutnya paragraf lain. Keduanya lalu berjalan. Mereka kemudian bertemu dengan si fulan, orang yang ketiga. Nah, menceritakan. Kemudian dialog, 3 orang dialognya. Jadi beralih. Berbeda kalau kemudian cerita monoton. Datanglah ba'dus shalihin ketemu dengan akhun salih. Kemudian ba'dus shalihin berkata pada akhun salih. Masih dalam bentuk cerita. Dia berharap akhun salih tidak ada dialog. Monoton begitu. Dia akhun salih, Mbak,
ba'dus salihin, akhun salih ba'dus salih. Ada model diskusi pembicaraan, maka membacanya pun malas, jenuh. Ini nilai balaghah yang sangat tinggi diperoleh dari memahami Al-Quran dengan baik. Tapi kalau kemudian dia tidak paham balaghah, malah menyalahkan Quran, gimana ini kok tidak konsisten? Tadi la tattakhidu, sekarang dibilang wa iya ya farhabun, berubah, malah pakai dhamir. Ini kalau tidak paham ya. Karena cita rasanya rendah, dia makan sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat istimewa, tidak enak. Padahal bukan makanannya yang tidak enak, lidahnya yang deso kan gitu. Apalagi kemudian lidahnya orang yang sakit, pai eber, mau dikasih makanan paling lezat sekalipun tidak ada rasanya. Maka orang yang hatinya sudah tidak memiliki dzauq, tidak memiliki cita rasa, tidak memiliki keimanan, membaca Al-Quran ya tanpa rasa. Lebih rendah dari itu orang munafik, orang fasik. Maka ketika membaca Al-Quran, boleh jadi akan memaknai dengan konotasi-konotasi kefasikannya, kemunafikannya. Begitu ada ayat surga, neraka, dilewati begitu saja. Tapi ketika ada ayat yang kemudian bisa dimainkan, bisa dijadikan gojlokan, goyonan, senang. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Senang ayat ini. Ya, jadi goyonan, jadi bahan candaan. Tapi ayat tentang wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuh, dia tidak tertarik, dilewati begitu saja, hambar. Oh, ini masalah adab, ini masalah orang-orang para rasul dahulu berjuang, berat. Tapi ketika ayat yang masalahnya konotasinya jorok, fahisyah, senang dibahasnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yang begitu itu senang. Wa min ayatihi an khalaqalakum, senang. Ini jangan-jangan ada masalah kan? Apa masalahnya? Turabin ya. Walahu ma fis samawati wal ardh, dan ialah milik Allah ma sesuatu fis samawati, di betala langit, wal ardi, dan di bumi, milkan wa khalqan wa abidan, sebagai pemilik, kepemilikannya milik Allah itu, wal khalqan, ciptaan Allah, abidan, hamba Allah, walahuddin wasibah, dan ialah bagi Allah ad-din, ketaatan. Ad-din maknanya adalah ketaatan, karena isi dari agama adalah ajaran mentaati perintah agama. Maka ad-din ay at-ta'ah, agama artinya apa? Taat. Kenapa? Karena isi dari agama itu apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Isinya apa? Syahadat. Berarti apa? Antashhada an la ilaha illallah. Perintah untuk mengucapkan an-nutqu bil lisan. Kemudian iqamus shalah, iqamat, qiyamus shalah, kemudian shaum Ramadan, adauz zakah, pelaksanaan semua, hajjul bait. Ini semua ketaatan. Maka ketika berbicara agama, berbicara ketaatan. Nah, kalau kemudian ada orang yang fasik, munafik berbicara agama, dikhawatirkan tidak memiliki makna ini. Lahirlah fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh orang-orang fasik ini, fatwa yang mengikuti nafsunya. Maka kalau berbicara tentang fikih, ya harus punya basic ketaatan. Mufti, ulama, fuqaha yang memproduksi sebuah fatwa hukum harus punya basic ketaatan. Kalau tidak ya hanya fatwa permainan, fatwa pesanan yang bisa dipesan oleh segala kepentingan. Contoh, dalam ilmu fikih dibahas tidak hanya hal yang wajib saja ya, sampai bagaimana caranya, bolehkah mengqadha salat sunat. Kemarin sudah ini, salat apa yang diqadha? Salat qabliyatah subuh ya.
Coba orang fasik yang berbicara, sunat kok, tidak usah sholat, tidak apa-apa, kan gitu. Tapi ini fikihnya bukan hanya fikihnya orang awam, bukan hanya fikihnya orang fasik, tapi ini fikihnya orang yang arif billah, orang yang sudah ta'awad, dia terbiasa dengan qobliyah karena faham dengan fadilahnya. Oleh Nabi kemudian diberi informasi, andaikan seseorang mengetahui rahasia keutamaan salat sunnah qobliyah subuh fajr itu, dia pasti akan merangkak atau ngesot, ya, berjalan di atas bagian belakangnya itu menuju tempat sholat, saking pentingnya. Ya khairun dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tinggal dikalkulasi, dihitung berapa isi dunia ini, kan begitu. Maka orang yang miliuner itu, miliarder, jutawan, hartawan, bukan orang yang punya rumah real estate di mana-mana atau kemudian kendaraan paling mewah, pesawat pribadi, ya, atau kapal pesiar pribadi atau gudang emas, bukan itu, tetapi yang istiqomah salat barokah. Nah, ini zauknya siapa? Zauknya orang yang sudah tidak bisa melepas kesunahan. Jangan tanya kepada orang awam yang masih belum terbiasa salat sunnah, wong wajibnya saja masih diqodho, ya. Wajib itu diqodho, apalagi mau mengqodho salat sunnah. Mikir-mikir dia, subuhnya saja ditawar jam 8, jam sholli fardhu subhi wa duha, kan repot sudah ini, tidak jelas duha tapi kok ada kunutnya. Maka biasanya santri belinger, santri meling itu kalau sudah qodho sholat, ya, nawar-nawar itu. Kalau dia Syafi'i, ya, sholat subuhnya nggak pakai kunut, takut ketahuan bahwa qodho subuh, kan gitu. Terpaksa sudah. Kalau perlu ditawar dengan sujud sahwi nanti, kan. Biar tidak ketahuan subuhnya. Jadi orang mikir, termasuk fadilahnya sholat berjamaah. Andaikan dia tahu adrak sebelum imam iktidal, ketika masih ruku, dia akan langsung takbir Allahu Akbar, ikut ruku, ya. Ketika duduk, tahu fadilahnya, ikut setiap detik, setiap gerakan, maka dia langsung, ini enggak sekadung, nanti kan berdiri lagi rakaat berikutnya, ditunggu saja, mikir-mikir masih. Kalau hitung-hitungan fadilah, enggak, begitu langsung ikut di posisi manapun. Ketika dia sedang iktidal langsung, ketika akan hendak sujud langsung ikut sujud. Ini kan masih sujud yang kesekian, nanti kalau kembali lagi hitungannya kan dari ini. Rugi, sudah dikatakan rugi. Bukan ngitung fadilah keutamaannya, menututi salat berjamaah. Banyak santri begitu, ya. Ditunggu imamnya sudah sujud sujud yang kedua, sujud pertama nggak ikut dia, sujud pertama nggak ikut. Kenapa? Ya nanti ketika berdiri sudah sujud yang kedua, karena masih hitungan, misalkan hitungan rakaat yang ketiga zuhur misalnya, saya sekalian nanti lah ngitungnya, nutut satu rakaat saja, simpel begitu. Jadi fikih ini lahir dari para mujtahidin, sekaliber Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, yang punya dzauq arifin billah, sahibul wilayah wal ma'rifah. Maka lahirlah kemudian hukum-hukum yang mencakup semua dimensi batin seseorang, tidak hanya untuk orang awam yang akan melaksanakan, bahkan ini diarahkan pada orang yang memang sudah predikat sholihin. Maka dibahas qodho sholat sunat itu bagaimana,
dan ialah bagi Allah ad-dinu, agama atau ketaatan, at-ta'ah. Wasibah ini daiman, selalu, selamanya, senantiasa. Ini menjadi hal wasiban minad din, dari ad-din. Wal amilu fihi makna dzarf, dan amilnya di sini bermakna dzarf, wasiban. Afa ghairallahi tattaqun, apakah kepada selain Allah takut kamu sekalian? Wa huwa, sedangkan adapun Allah al-ilahul haq, adalah Tuhan yang benar, wala ilaha ghairuh, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Wal istifhamu lil inkar wat taubih, dan pertanyaan itu, hamzah istifham itu, afa ghairallah tattaqun, adalah istifham, pertanyaan ingkar. Apa kepada selain Allah kalian takut? Maksudnya ya mengingkari sikap mereka yang takut kepada selain Allah, wat taubih, dan untuk menilai buruk, menjelekkan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan sesuatu yang ada pada kamu sekalian, min nikmatin, berupa kenikmatan, faminallah, maka dari Allah. La ya'ti biha ghairuhu, tidak datang membawa nikmat itu ghairuhu, selain Allah. Allah yang mendatangkan kenikmatan, bukan selain Allah. Wa ma syartiyatun, dan ma-nya adalah ma syartiyah, au mausulah, atau ma mausulah. Wa ma bikum min nikmatin, sesuatu, berarti kalau sesuatu yang diperoleh kamu sekalian berupa kenikmatan dari Allah. Summa idza massakum, kemudian apabila menimpa kepada kamu sekalian, asabakum, menimpa suatu musibah kepada kamu sekalian, ad-durru al-faqr wal marad, ya. Ad-durru di sini maknanya adalah kefakiran dan sakit. Ketika sudah sakit, ketika dalam kondisi fakir, padahal sebelumnya adalah kaya raya, sebelumnya sehat walafiat, lalu berubah kena musibah menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang sakit. Fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya lah taj'arun, kamu sekalian, tarfa'una aswatakum, meninggikan suara kamu sekalian. Tujuannya apa untuk meninggikan suara? Bil istighatsah, mohon pertolongan, wad du'ai, berdoa. Ya, oleh karena itu di sini ada isyarah kalau baca istighatsah, baca doa di saat kondisi madarat, kondisi sedang fakir, kondisi sedang sakit, maka tinggikan suara, menunjukkan bahwa kita sangat butuh pada Allah. Kalau kemudian doanya sambil menunjukkan males-malesan, enggak, kayak enggak butuh begitu. Birahmatika nasta'in. Ini ngantuk atau gimana nih? Angkat suara, tarfa'una aswatakum wala tad'una ghairah, dan janganlah berdoa kamu sekalian kepada selainnya, jangan minta kepada selain Allah. Tsumma idza kashafad durra ankum, kemudian apabila menyingkap Allah kemudaratan, kesulitan itu, kefakiran dan sakit itu dari kamu sekalian, diberi kekayaan kembali, kemudian disembuhkan kesehatannya. Idza fariqum minkum, tiba-tiba sebagian kelompok dari kamu sekalian, bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka. Ini berubah sudah. Fariqun minkum, ini kan khitab, iltifat, bi rabbihim yusyrikun, dengan Tuhan mereka. Fariqun itu yusyrikun, menyekutui, menjadikan, membuat sekutu, ya, atau menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan mereka. Ini iltifat lagi, ya. Angkum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, berubah dari khitab kepada ghaibah. Liyakfuru, agar menjadi kufur mereka, bima atainahum, terhadap sesuatu yang memberikan kami, hum, kepada mereka, minan nikmati, berupa kenikmatan. Setelah diberi kesehatan, dipulihkan, setelah diberi kekayaan, setelah
sebelumnya fakir, ya, malah durhaka. Ya, hati-hati. Ini biasanya terjadi pada orang yang punya penyakit mudmin, ya, mudminul khamr, mudminul zina, mudminul ma'asi wal kaba'ir, pecandu minuman, pecandu zina, pecandu narkotika, pecandu judi, ya. Dulu ketika kalah judi habis-habisan, nyaris rumahnya digadaikan, ya. Sudah, astagfirullah, ya Allah, luar biasa. Tapi begitu kemudian kembali modal, orang-orang yang dulu tidak mempercayainya kembali memberikan kepercayaan, kaya, datang lagi pikiran namanya, saya harus bisa membeli bandarnya ini. Begitu ketagihan. Yang berzina begitu juga, pada saat kena penyakit, kesana kemari berobat, biaya habis, susah sampai menjadi orang fakir. Setelah sembuh dari HIV, sembuh dari penyakit singa, raja singa itu, penyakit kelamin dan semacamnya, sehat walafiat, diberi kekayaan oleh Allah, tiba-tiba tergoda kembali untuk melakukan dosa yang berbeda, ya, orang yang menyesali perbuatan maksiatnya dengan orang yang kemudian membayangkan dia sudah berhenti tidak maksiat tapi masih menghayal, membayangkan kenikmatannya maksiat, enaknya. Lillah, ini untuk Allah, wa hadza li syurakaina, dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Ada sesajen, ini untuk sesajen yang menjaga ini tempat ini sesajen untuk yang jaga. Rizki itu dari Allah, Allah yang memberikan, malah diberikan kepada sekutu-sekutu itu, asnam itu, sesembahan itu. Yang tidak manfaat. Allahi, demi Allah, la tus'alun, sungguh akan dimintai pertanggungjawaban kalian. Soal taubih ini pertanyaan yang menjelekkan, memburuk, menilai buruk. Wa fihi iltifat anil ghaibah, di sini ada pengalihan dari al-ghaibah ilal khitab, sesuatu yang dhamirnya awalnya adalah ghaib kemudian dialihkan pada khitab. Awalnya bagaimana? Wa yaj'aluna, ini kan ghaib, ya, lima la ya'lamuna, ghaib masih ini. Razaqnahum, hum masih ghaib. Kemudian berubah, tallahi la tus'alun, jadi khitab nih. Yang tadi dibicarakan sekarang diajak bicara. Mereka menjadikan sesuatu yang tidak mereka ketahui manfaatnya, bahkan membahayakan, memberikan satu bagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ini tanaman untuk Allah, ini tanaman untuk sesembahan kami, ini ternak untuk Allah, ini ternak untuk sesembahan kami. Berubah dialognya, demi Allah, sungguh kalian. Nah, kalian yang mana? Yang tadi ghaibah itu, orang ketiga yang dibicarakan. Sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban amma kuntum taftarun, tentang sesuatu yang ada kamu sekalian taftaruna, mengada-ngada. Siapa kamu sekalian? Allah, atas Allah, memakai nama Allah, ya, min annahu amarakum bidzalik, dari bahwasanya Allah memerintahkan Allah kepada kamu sekalian kepada hal tersebut. Ini perintahnya Allah, ini harus dibagi, ini untuk Allah, ini untuk sesembahan berhala-berhala. Wa yaj'aluna lillahil banat, dan menjadikan mereka itu untuk Allah al-banat, anak perempuan. Biqaulihim al-malaikah banatullah, dengan ucapan mereka para malaikat adalah anak perempuan Allah. Begitu kurang ajarnya kaum musyrikin ini. Dan konsep ini mirip dengan animisme, dinamisme atau kepercayaan yang ada di belahan dunia lainnya, hanya beda nama.
Ya, kalau di daerah India dan sekitarnya, termasuk Asia, disebut dewa dewi, ya. Dewi ini adalah dewi yang kesejahteraan, ini dewi yang ini dewa penjaga pohon, penjaga binatang, ini dewa. Kalau di Eropa ya punya istilah sendiri. Jika diterjemahkan ya dewi atau dewa. Nah, mereka orang Arab menamakan banat, para malaikat disebut dengan anak perempuan Allah. Subhanahu, maha suci Allah, tanzihan lahu, dibentuk penyucian pada Allah. Allah maha suci dari tuduhan mereka itu, amma za'amu, dari apa yang mereka tuduhkan. Walahum, dan ialah untuk mereka, ma yashtahun, apa yang mereka inginkan, hu kepada ma itu, ay albanun, anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dikatakan ini anak kita, ini anak kabilah kita, generasi masa depan, ini adalah pendekar-pendekar yang siap membela kabilahnya, bangga. Tapi begitu lahir anak perempuan, ini anaknya Allah, ini banatullah, ini dengan ketidaksukaan, dengan kebencian, ya. Wal jumlah fi mahalli raf'in au nasbin, jumlahnya walahum ma yashtahun, subhanahu walahum ma yashtahun, dalam mahal rafa, posisinya adalah rafa, au nasbin, atau dinasabkan dalam posisi nasab, bi yaj'al, yaj'aluna lillahil banat subhanahu walahum ma yashtahun. Al makna yaj'aluna lahul banat, artinya adalah mereka menjadikan bagi Allah itu al banat, perempuan, anak perempuan, allati yakrahunaha, yang anak perempuan itu tidak suka mereka, benci mereka kepada anak perempuan itu. Wa huwa, sedangkan adapun Allah munazzahun, maha suci, ya, disucikan, anil walad, dari memiliki anak, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa yaj'aluna lahumul abna, dan menjadikan untuk mereka sendiri itu al abna, anak laki-laki. Alladzina yakhtarunaha, yang mereka itu memilih kepada abna, fayakhtassuna, maka mengistimewakan, bil asna, dengan keluhuran. Ini penerus kakek moyang kita, ini penerus kabilah kita. Kaqaulihi, seperti ucapan atau seperti firman Allah, fastaftihim, maka mintalah pendapat mereka, ali rabbikal banat, apakah bagi Tuhan engkau al banatu, anak perempuan, walahumul banun, dan bagi mereka anak laki-laki. Kok enak untuk Allah anak perempuan, untuk mereka itu anak laki-laki? Apa maunya kok enak dibagi-bagi begitu? Ini kan sama halnya ada seseorang, ya, punya sesuatu yang disukai dan tidak disukai. Ada dua barang, yang ini jelek kualitasnya, ini bagus. Ini untuk saya, ini untuk Ustadz. Penghinaan apa tidak? Yang bagus untuk saya, ini Ustadz ini aja dah. Ini sesama makhluk. Atau anak pada orang tuanya, ini saya ambil, ya, bapak sama ibu yang ini aja, jelek-jeleknya. Ini uququl walidain. Hati-hati ketika memberikan sesuatu kepada orang tua bukan yang terbaik. Hati-hati, itu ada uququl walid, ada uququl walidain. Kalau untuk istrinya baju yang termahal, yang terbaik, itu untuk orang tua, panjenengan kan cukup kali itu, jadi panjenengan tak mius, tak keluar kali itu. Ini kasih sibuk ngambung, sibuk coba yang apa ini. Untuk istrinya yang mahal-mahal ini. Kadang dengan bahasa guyonan, ini kalau istri saya, ya, kan anak milenial, ya, kasih yang jenis fashion yang modern sekarang. Jangan kan angkatan 70-an, 80-an, angkatan 50-an, cukup samper. Ini apa enggak istihza dan uququl walidah, ya, menghina orang tua. Hati-hati, ithar, mendahulukan diri, kepentingan diri daripada orang tua. Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat beliau, kenapa kami tidak pernah melihat panjenengan itu dahar sama ibunda. Ibundanya Sayyidina Ali namanya Sayyidat Fatimah.
Sayyidina Ali memadukan dua Fatimah, ibu beliau Fatimah, istri beliau Sayyidina Fatimah. Dijawab oleh Sayyidina Ali, saya khawatir ketika menjulurkan tangan untuk mengambil makanan, ternyata itu adalah makanan yang diingini oleh ibunda saya, tapi karena orang tua itu pasti ngalah sama anaknya, maka diam saja, ngake andik banget terong cukur nyaman. Tapi orang tua itu biasanya ngelihat dulu, ya mungkin anaknya ingin, oh ya sudah, ada apa-apa. Nah, itu yang ditakutkan Sayyidina Ali, sejauh itu zauknya. Hati-hati, malah rebutan tangan dengan bapaknya ibunya. Kalau ada, kadang kelakuan anak memang ya, nyoba makanannya kan, kalau ini untuk mama, ini untuk apa, tanda anak kecil. Jadi kalau tidak dididik, terus wataknya tumbuh dewasa begitu, sampai tidak boleh, tidak baik. Sisanya yang sudah dimakan jangan kasih kepada orang, jangan kasih kepada orang lain, ya. Diarahkan makanan dan bisa diberikan kepada makhluk lain, binatang, coba kasih binatang itu, kasih, diajarkan. Ini karakternya orang-orang musyrik Mekah begini. Kalau anak perempuan, nih untuk Allah, ya. Kalau laki-laki, penguatan kekabilahan, sampai ditegur oleh Al-Quran, alhaakumut takatsur, alhaakum, melalaikan kepada kamu sekalian, at-takatsur, berlomba-lomba, saling memperbanyak. Dalam hal apa? Anak keturunan, harta benda, pengaruh, ya, wilayah, kekuasaan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Bukan hanya mengunjungi ini, ya, zurtum al maqabir, bukan ziarah kubur ini, ziarah tidak kembali ini, sampai mati sudah selesai sudah. Jadi selama masih hidup di dunia ada potensi untuk saling memperbanyak, ya. Berlomba-lomba, banyak anak, banyak harta, bahkan banyak istri, kan gitu. Nah, ini yang saya agak miris ketika ada pertemuan, ada reuni alumni, jadi kebanggaan berempat ini negeri. Ceritakan di mana zauknya Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki. Meskipun beliau ada mengamalkan ta'addud, tetapi tidak suka santrinya, muridnya kemudian menunjukkan, memperlihatkan, ya, tidak suka, tidak ridha. Dan disinilah kemudian ada hal yang salah kaprah. Kalau salah kaprah itu masih sebatas hal adat istiadat, bolehlah ditoleransi. Tapi kalau sudah urusan akidah, ini bahaya. Wa idza busyira ahaduhum, dan apabila diberitakan gembira, bisyarah, diberitakan gembira ahaduhum, siapa salah seorang mereka, bil untha, dengan kelahiran anak perempuan, tuladul lahu, dilahirkan seorang anak perempuan untuknya. Ini bahasanya begini, kalau ada orang lahir, ya, ada orang punya anak, ya, istrinya melahirkan, bahasanya yuladu li, dilahirkan untukku. Ini artinya apa? Bahwa orang tua bukan yang menciptakan anak, tapi diberi oleh Allah. Atau maknanya bahwa dinisbatkan kepada orang tua laki-laki, telah dilahirkan untuk si fulan, anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, ini tuladu, dilahirkan anak perempuan, lahu, untuk ahaduhum itu, ya, artinya punya anak, dia punya anak perempuan. Dhalla, sara, menjadi, dhalla, menjadi siapa ahaduhum itu, wajuhu, wajahnya, ini failnya kepada
Setelahnya ya dhalla sara wajhu, menjadi wajahnya ahadum itu muswaddan, hitam. Ya bukan benar-benar hitam, tapi mutaghayyiran, berubah, taghayyura muhtamin, perubahan orang yang sedih, susah. Wa huwa kadhim, sedangkan adapun dia ahadum itu kadhim, cemberut ya, menunjukkan wajah mumtaliun ghamman, dipenuhi kesedihan. Wajahnya murung. Fakaifa tunsabul banat ilahi ta'ala, maka bagaimana dinisbatkan anak perempuan kepada Allah Ta'ala? Dia itu tidak suka sama anak perempuan, tapi kemudian kenapa dinisbatkan kepada Allah Ta'ala? Sama dengan contoh tadi, tidak suka dengan sesuatu dikasih kepada orang yang terhormat, seorang yang memiliki tempat yang harus dihargai, orang tuanya, gurunya. Bahkan kepada teman sekalipun sebenarnya tidak pantas ya. Kalau ingin menjadi yang terbaik, berikanlah sesuatu yang bukan sisa, atau andaikan ada dua pilihan, yang terbaik ya. Kita kan nalurinya tidak seperti itu, malah yang bekas-bekas dikasihkan. Yatawara yakhtafi, menyembunyikan mereka, menyembunyikan minal qaumi, bersembunyi mereka itu minal qaumi, dari kaum, dari masyarakat banyak, ai qaumihi, dari kaumnya, min su'i ma busyirabi, oleh karena sebab keburukan sesuatu yang diberita gembirakan kepadanya, bahwa punya anak perempuan. Berita gembira punya anak perempuan, malah sedih, sembunyi dari kaumnya, tidak keluar, tutup pintu berhari-hari. Khaufan minat ta'yir, Ali merasa takut dari ta'yir, dibuka aibnya. Oh, punya anak perempuan, nanti akan jadi permainan laki-laki, digojoloki begitu. Mutaraddidan, bingung, fima yaf'alu bihi, dengan atau tentang sesuatu yang akan berbuat bihi, dengan itu apa yang mau diperbuat, bingung. Sembunyi, diam di rumah, tidak keluar ya. Bingung, kalau ketemu orang takut diolok-olok, dianggap aib ini. Ayumsikuhu, apakah yatrukuhu, membiarkan kondisi itu, bila qatlin, tanpa dibunuh. Ya biarkan saja anak perempuannya sampai tumbuh dewasa. Ala hunin, dalam kondisi hina, hawanin wa dhullin, kehinaan dan kerendahan. Punya anak perempuan merasa terhina dan merasa rendah. Am yadussuhu fit turab, ataukah memasukkan dia anaknya itu fit turab, di dalam tanah. Bi an yaidahu, dengan mengubur hidup-hidup, kepada ma busyira bihi, itu sesuatu yang diberitakan gembira ya, anak perempuannya. Ala, perhatikanlah atau ketahuilah, sa'a bi'sa, buruk, ma yahkumun, apa yang mereka tetapkan itu, hukmahum, hukum mereka itu. Hada haitsu nusibu, ini sekiranya dinisbatkan atau nasabu, menisbatkan mereka li khaliqihim, kepada Tuhan mereka, albanat, anak perempuan. Allati, yang anak perempuan itu, hunna, mereka, allati, indahum, menurut mereka, bihadzal mahal, dengan kedudukan ini. Dalam pandangan sosial mereka, anak perempuan hina, tetapi kemudian dikatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Kan kontradiktif ini. Alladzina la yu'minuna bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak beriman. Siapa alladzina bil akhirah, terhadap akhirat, ay al-kuffar, orang-orang kafir. Mathalus saw, perumpamaan atau sifat as-saw'a bimakna al-qabihah, sifat buruk. Wahia, adapun sifat buruk itu, al-qabihah, wa'duhum al-banat, mengubur hidup-hidup mereka kepada anak perempuan. Mahtiyajihim ilaihinna, sedangkan mereka itu, atau sementara mereka itu butuh mereka kepada perempuan, linikah, untuk menikah. Kan aneh secara sosial, anak perempuannya dibunuh,
kelak ketika akan sudah berumah tangga kan butuh perempuan. Ini secara apa istilahnya, statistik atau pertumbuhan jenis kelamin kan gitu, secara sosial. Gimana? Malu anak perempuan lahir dibantai. Tapi ketika mereka sudah dewasa dan membutuhkan pasangan hidup, menikah kan butuh sama jenis kelamin perempuan. Tapi dibunuh. Satu sisi begini, satu sisi begini. Inilah kekacauan kehidupan sosial, peranata sosial jahiliyah. Disebut jahiliyah karena perilakunya, pola pikirnya. Walillahil mathalul a'la, dan ialah bagi Allah al-mathalul a'la, sifat yang luhur, as-sifatul ulia. Wa huwa, adapun Allah, annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah. Wa huwal aziz, dan adapun Allah al-aziz, yang maha perkasa fi mulki, dalam kerajaannya semesta raya ini, al-hakim, yang maha bijaksana fi khalqi, dalam makhluknya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, dan andaikan menindak Allah kepada manusia dengan sebab kezaliman mereka manusia, bil ma'asi, dengan sebab kemaksiatan atau kedurhakaan, ma taraka alaiha, tidaklah meninggalkan Allah alaiha, atas bumi, ay al-ard, alal ard, min dabatin, berupa makhluk hidup, nasamatin, tidak satu pun makhluk hidup, tatubu alaiha, yang hidup atau melata di atasnya, berjalan di atasnya, walakin yuakhiruhum, tetapi menunda Allahum kepada mereka, ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Seandainya Allah berkehendak untuk membinasakan suatu kaum atau umat manusia oleh karena kezaliman mereka, tidak akan dibiarkan di atas bumi. Dari makhluk hidup pun pasti dimusnahkan. Tetapi Allah punya rencana lain, ditunda sampai batas waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang apa ajal mereka, batas waktu mereka itu, la yastakhirun, tidak dapat menunda mereka anhu, dari ajal itu, saatan, sedetik pun, sesaat pun, wala yastakdibuna, dan tidak bisa meminta dimajukan alaihi, atas ma itu atau ajal itu, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, dan menjadikan mereka itu untuk Allah sesuatu yang tidak suka mereka itu, li anfusihim, bagi diri mereka, minal banat, berupa anak perempuan, wasyarik, dan sekutu, fir riyasati, dalam kepemimpinan, wa ihanatir rasul, dan menghina para utusan, para rasul. Wa tasifu taqulu, dan berkata mereka, mensifati mereka, alsinatuhum, lisan mereka, ucapan mereka itu, ma'adzalika, bersama hal tersebut, al-kadzibah, kedustaan. Ada kedustaan di lisan mereka. Wa huwa, dan adapun al-kadzib itu, anna lahumul husna, bahwasanya bagi mereka adalah surga. Indallahi, di sisi Allah, ay al-jannah, artinya surga. Dalam keadaan mereka seperti itu, dalam keadaan mereka mengada-ngada bahwa Allah punya anak perempuan, ada sekutu, ada segala hal yang berupa kedurhakaan mereka itu, malah berkata nanti kita masuk surga. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wala irruji'tu, ini menceritakan tentang ucapan mereka, dan sungguh jika dikembalikan aku ila rabbi, kepada Tuhanku, innali indahu lal husna, sunya untukku di sisi Allah alal husna, pasti surga. Saya kalau mati nanti pasti nanti dari Allah ada jaminan surga. Kok enak ada semacam slogan atau ungkapan bagi orang-orang pemalas ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, gimana? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok enak?
Dari mana itu loh? Muda foya-foya, kemudian tuanya kok bisa kaya raya? Mestinya kan hemat pangkal, kan begitu. Bersih pangkal, hemat pangkal kaya. Nah, foya-foya pangkal kaya raya ini gimana? Mestinya kan habis jor-joran, tuanya malah miskin. Ya. Itu pun kalau sudah nyampe tua, foya-foya mati, neraka gak ada. Tidak ada surganya. La jarama, haqqan, pasti, anna lahumun nar, bahwa sesungguhnya untuk mereka itu neraka, wa annahum mufratun, dan sesungguhnya mereka itu dibiarkan, matrukun, dibiarkan fiha, di dalam neraka, au muqaddamuna ilaih, atau dimasukkan ke dalam neraka, didahulukan masuk neraka. Wa fi qira'atin bi kasir ra, mufritun, ai mutajawizun al-had, melampaui batas mereka. Tallahi, demi Allah, laqad arsalna, demi sungguh telah mengutus kami, ila umamin, kepada umat-umat, min qablika, dari sebelum engkau Nabi Muhammad, rusulan, mengutus para rasul. Fazayyana lahumus syaitan, maka menghias tipuan ya untuk mereka, asyaitanu, siapa setan, a'malahum, akan amal-amal mereka, as-sayyi'ah, yang buruk itu, seolah-olah amal buruk mereka itu adalah indah. Fara'awha, maka melihat mereka kepada a'malahum hasanah, kebaikan. Jadi kemusyrikan itu dianggap sesuatu yang baik, sembelihan yang dibagi-bagi begitu ya. Ada kemarin bahirah, saibah ya, itu aturan yang mereka bikin-bikin ya, sesuatu yang halal diharamkan semaunya sendiri. Itu semua adalah tazyin syaitan lahum ya. Fakadzdzabur rusula, maka mendustakan mereka ar-rusula, kepada para utusan. Fahuwa waliyuhum, maka setan itu adalah waliyuhum, penolong mereka, mutawalli umurihim, atau yang mengatur urusan mereka. Al-yawma, pada hari ini, ay fid dunya, di dunia. Bolehlah di dunia setan sebagai walinya, nolong, minta ini, dibantu ya. Maka kalau jadi wali setan kan, boleh, silahkan di dunia seperti itu, tapi nanti di akhirat itu akan bersama-sama ya, pesta pora siksa di neraka. Walahum adzabun alim, dan ialah bagi mereka adapun siksa yang pedih, mu'limun, yang menyedihkan, menyakitkan, fil akhirati, kelak di akhirat. Wa qila al-muradu bil yaum yaumal qiyamah, dan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-yaum, al-yauma, yaumul qiyamah adalah hari kiamat, ala hikayatil hal, menurut hikayat kondisi keadaan al-atiyah yang akan datang. Ai la waliya lahum, artinya tidak ada penolong bagi mereka, ghairuhu, selain setan itu. Wa huwa ajizun, sementara setan itu lemah, an-nasri nafsihi, dari membantu dirinya sendiri. Fa kaifa yansurhum, bagaimana bisa menolong mereka? Bahwa nanti ketika hari kiamat akan dinyatakan bahwa penolongnya orang-orang kafir musyrik itu adalah setan. Nah, sementara setan dalam kondisi terhina, dalam kondisi serba salah, karena segera akan masuk neraka. Nah, makhluk yang dalam terhina dan sedang tidak berdaya itu, lalu dikatakan inilah penolong kalian, apa enggak penghinaan itu? Ya. Ada orang sedang bingung minta pertolongan, kemudian dikatakan, ditunjukkan pada sesuatu yang hina. Ada misalkan ada sosok makhluk yang hina, katakanlah bangkai binatang, ini penolongmu ya. Orang sedang kalut bingung, kemudian siapa yang menolong saya? Ini, tidak ada penolongmu kecuali ini, sesuatu yang hina ini, katakanlah kotoran ya.
Sementara orang-orang mukmin sedang menyambut pertolongan syafaatul uzma, para nabi memberikan syafaat kepada umatnya, para rasul begitu juga, para wali, para a'immah, orang tua memberikan syafaat kepada anaknya, anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, teman kepada temannya. Ya, semakin banyak teman, semakin berpeluang dapat syafaat dari teman yang saleh. Wong kang saleh kumpul lono ya. Perlu dikoleksi teman-teman baik itu. Bukan hanya namanya saja yang saleh. Ya. Kamu punya teman yang saleh? Oh, ada. Tapi juga akhlaknya, karakternya, ibadahnya kan gitu. Nah, kemudian ini orang-orang yang di dunianya berbuat maksiat, sekutu, mencari pertolongan karena melihat orang-orang mukmin, orang yang selamat itu sedang bahagia, ada jaminan keselamatan, yang sebelumnya kalut, bingung semuanya. Maka tiba-tiba ada pernyataan, tidaklah penolong bagi kalian atau mereka ini kecuali setan ini. Setan sedang teradili, setan sedang dilaknat, sedang direndahkan, dihina. Apa ini tidak menjadi penghinaan di atas penghinaan? Wa ma anzalna 'alaika, dan tidaklah menurunkan kami kepada engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, al-kitaba, kitab ini Al-Qur'an, illa kecuali ditubayyina, untuk menjelaskan engkau, lahum kepada mereka, linnasi ya, bagi umat manusia, alladzi ikhtalafu fihi, yang menyalahi, berselisih tentang Al-Qur'an itu, min amriddin, berupa urusan agama, wahudan, dan petunjuk, ataf ala litubayyina, warahmatan, dan menjadi rahmat, liqaumi yu'minuna bihi, bagi kaum yang beriman kepada Al-Qur'an itu. Maka betapa beruntungnya orang yang hidupnya mendapatkan panduan Al-Quran, bahkan Al-Quran menjadi syafi'nya, memberi syafaat padanya. Ya, bahagialah orang yang kemudian mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Sementara orang yang mengingkari Al-Quran, dia akan menggigit jari, dia akan terhina, dia akan merasa menyesal yang tiada tergambarkan penyesalannya. Shadaqallahul adzim. Apa isyarah dari kisah atau penjelasan tentang wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuh ilaihi fas'al? Ini sudah kemarin ya, tentang sosok laki-laki. Sekarang adalah afa minal ladzina makarus sayyi'at, juga sudah ya. Tadi apa? Bayangan. Sifatnya dunia itu ada bayangannya, ada yang berubah-berubah. Sementara nanti di akhirat ada naungan yang tidak pernah berubah terus. Naungannya itu memanjang. Kalau di dunia kan siang naungannya memendek. Begitu sore atau di pagi hari barulah memanjang. Sehingga pada waktu rembang atau puncak panas matahari di permukaan bumi ini yang sedang terkena sinar matahari, nyaris kesulitan mencari tempat berteduh. Tapi nanti di surga tidak ada rembang matahari, bahkan mataharinya tidak terlihat, tapi ada sinar terang dari arsy-Nya Allah, dan di situ ada naungan. Saya mengatakan suasana surga seperti waktu duha, jadi matahari belum terlihat jelas. Sementara nanti di surga tidak ada matahari, yang ada nur. Kemudian dari nur ini ada bayangan, ada cahaya, tapi tidak ada panas. Bolehkah menggunakan arah untuk selain manusia? Tadi dikatakan bahwa bayangan itu ke sebelah kanan, sebelah kiri. Ya boleh. Bayangan dikatakan doyong, miring, bergerak ke arah kanan dan kiri. Isyarahnya, segala sesuatu yang berada di bawah alam semesta ini seluruhnya adalah berada dalam
penghambaan, tugas menghamba. Sampai bayangan pun menghamba. Sujadan, tunduk sujud kepada Allah. Dan itu di bawah al-qahriyah, aturan. Adakah kemudian pohon tidak berbayang? Adakah gunung tidak berbayang? Semuanya berbayang, ikut aturan itu. Oleh karena itu ketundukan mutlak kepada hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Zat yang Maha Esa, Maha Memaksa, haruslah dalam bentuk taklifiyah. Wajib sholat, tunduk, wajib puasa, wajib melaksanakan zakat bagi yang sudah sampai pada batasnya. Oleh karena itu orang yang istimewa, dia akan sadar, akan memahami bahwa di punuk atau di leher mereka ada rantai belenggu aturan yang harus memaksa mereka tunduk pada perintah Rabbul Alamin. Maka pasrah, tunduk, ikut, beradab, tidak menentang, tidak menolak, ya. Nah, orang yang semacam inilah mendapatkan kedekatan dan menjadi orang pilihan. Sementara orang yang masyarakat awam, masyarakat jahil, ya, tidak paham dengan belenggu aturan ini, ya, tidak mengetahuinya, maka dia ingin bebas, ingin lepas dari rantai itu. Padahal belenggu ini akan menarik dia kepada keselamatan. Ya, kalau dalam gambaran yang lain, Nabi menjelaskan, kalian ini ketika aku ajak kepada taklif syariat, seperti orang yang akan jatuh ke dalam jurang neraka, lalu aku ikat dengan tali, tarik agar tidak jatuh ke dalam jurang neraka. Tetapi orang yang tidak faham dengan tugas peran Nabi ini, menganggap bahwa orang yang menolongnya itu menjeratnya, membelenggunya, padahal ini dalam proses penyelamatan. Dunia ini kan tebing, dunia ini kan ujung sebuah tebing, ujian. Kalau kemudian dia berpegangan pada tali agama, maka selamat dari jatuh. Tapi kalau kemudian dia melepaskan tali agama, dia akan jatuh ke jurang, kan gitu. Nah, anehnya karena ketidaktahuan, itulah penyakit bodoh, ya. Begitu ditarik, main tajuk John Evasor, kalau perlu di apa istilahnya, seperti koboi mau menangkap banteng atau kuda liar, ya, tarik, wah main tarik kok, dia nggak paham bahwa akan sedang diselamatkan, ya, seperti yang viral baru-baru ini, ada seorang sedang diselamatkan oleh tim medis gugus tugas COVID-19. Oh, marah-marah dengan bahasa Maduranya. Tina kok, cari kok tak salah nih. Padahal sedang akan dievakuasi, diselamatkan. Oh, ada keluar dari ruang isolasi, lebaran. Seperti Superman Madura. Ini dia tidak paham bahwa sedang diselamatkan, sedang diisolasi, kan, agar tidak memberikan penularan penyakit pada yang lain. Begitulah orang yang kemudian tidak sadar dengan aturan ini. Apa ini kok sholat tidak bebas, kita sholat ini. Maka orang yang sedang berfilsafat mencari kebenaran lalu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia sedang berada dalam pencarian itu, bingung dengan falsafah hidupnya. Ila aina, limadha, min aina. Dia bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada yang mengatakan bahwa ketika Al-Quran membahasakan bayangan itu sujud kepada Allah, hakikatnya, karena bayangan itu tidak pernah ke atas, selalu dimensinya dimensi apa?
Kan ada 3 dimensi istilahnya. Dimensi apa ini? Datar ya. Meskipun ada di tembok ya datar. Tidak pernah kemudian timbul muncul begitu. Bayangkan kalau kemudian bayangan bisa berdiri munculnya. Bang Tambungan ya. Itu kan film kartun. Jadi dimensinya bayangan selalu nempel ke benda yang bidangnya itu datar. Menurut Ad-Dhahhak, ya, ini juga para ulama ahli tafsir memberikan komentar. Idza zalat syams, ketika sudah sirna matahari tenggelam ya, sajada kullu syai, sujudlah segala sesuatu qibalal kiblat, ke arah kiblat. Ini ilmu ya. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, maka segala sesuatu ini sedang sujud ke arah kiblat. Min nabatin aw syajarin, tumbuhan, pepohonan, ya semuanya. Oleh karena itulah, lidzalik kana as-salihuna yastahibbuna as-shalah fi dzalikal waqt. Para salihin senang salat di waktu malam hari karena seluruh benda-benda sedang mengarah kepada kiblat. Ad-Dhahhak yang dawuh. Di sini terungkapnya ilmu asrar di sini. Ilmunya orang-orang pilihan. Jadi apa yang didawuhkan Sayyidina Ali bahwa di dalam dadah beliau ini ada, di dalam dadaku ada ilmu, ada sesuatu yang aku tidak menjumpainya seseorang yang mampu. Aku kesulitan mencari orang yang mampu mewadahinya. Karena ini orang-orang pilihan yang mampu. Ya, bayangkan bagaimana benda, tumbuhan, sesuatu apapun itu sujud menghadap ke arah kiblat di malam hari. Ada yang kemudian mengatakan itu adalah ibarah, suatu gambaran tentang ketundukan dan ketaatan. Seperti halnya ketika orang menundukkan kepalanya, isyarah dengan kepalanya ke arah bumi. Tunduk. Ya. Ini kan gerakan menundukkan kepala menghadap ke bumi sebagai isyarah, tanda sebagai ketundukan. Jadi ada yang mengatakan hakikatnya memang tunduk, sujud, ada yang mengatakan itu adalah isyarah. Imam Al-Baidawi memberikan tafsiran as-sujud di situ adalah istislam, kepasrahan, bahwa bayangan itu tunduk pasrah kepada hukum alam. Dia tidak bisa kemudian timbul dari permukaan itu, dari dataran itu. Kemudian larangan meyakini atau membuat satu konsep pemahaman dua Tuhan. La tattakhidu ilahaini itsnaini. Para muhakkikun, orang yang memahami sesuatu secara hakikat, menolak untuk bersyahadat kepada selain Allah. Karena mereka melihat realitas yang sesungguhnya, yang terus menerus seluruh segala sesuatu ini dalam aturan pengawasan Allah, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang semacam ini akan berucap segala sesuatu adalah Allah, Allah, Allah. Yang lain fana, yang lain sirna, yang lain tiada, yang ada hanya Allah, Allah, Allah. Sehingga orang yang memahami bahasanya mereka ini bingung ya. Menunjukkan dirinya Allah, menunjukkan benda-benda Allah. Dan ini muhakkikun, orang yang sudah larut lenyap dalam hakikat. Ya, seperti orang yang berada dalam ghaibubah, dalam ketidaksadaran. Dia igawanya ya sesuatu yang ada dalam alam tidak sadar itu, igawanya. Lalu kemudian dia bingung kepada atau rindu kepada sesuatu, seseorang, maksudnya disebutkan, disebut namanya. Ya. Bagaimana Majnun Laila, yang selalu yang menjadi wiridnya adalah Laila kan. Nyium tembok, nyium Laila kan gitu. Aku tidaklah mencium tembok ini, tetapi aku mencium penghuninya kan begitu. Maka orang yang muhakkikun ini ketika dia sedang sholat menghadap kiblat, bukan kiblat ya, tetapi tunduk pada yang memerintahkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dia tunduk kepada yang memiliki firman fawalli wajhaka. Ya, dia mengarah kepada perintah itu, bukan kepada arah pada kiblat. Nah, maka orang yang tidak paham ini kebingungan ketika mengatakan Allah di atas, Allah bersemayam di arsy. Bingung dia. Yang satu mengatakan bahwa arsy itu tempatnya Allah, yang lain mengatakan Allah tidak punya tempat. Kalau semesta ini adalah suatu yang lingkaran, maka Allah berada di luar lingkaran itu. Dia ngomong di luar itu sudah salah kan? Luar dan dalam itu tempat kan itu. Ini orang tidak paham tentang tauhid secara baik. Nah, kelompok ini yang membingungkan, yang dikhawatirkan gitu. Terjerumus kepada mujassimah, mengatakan bahwa Allah berada di suatu tempat. Dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah sudah jelas. Ketika diperkenalkan dan wujud qidam wa mukhalafatu lil hawadits ya, qiyamuhu bi nafsihi, sudah. Disitulah kita akan tersadarkan bahwa kita tidak mampu mendeteksi atau memahami hakikat wujudullah karena kapasitas akal kita yang lemah. Disitulah taslim, disitulah makna tafwid, pasrah. Ketika ada ayat Al-Quran yang menyatakan begitu, sudah, pikirannya tidak berani memahaminya sejauh apa yang dia tidak mampu menjangkaunya, sudah tidak mampu begitu. Sementara ulama lain menyelamatkan dengan cara di takwil. Oh, itu istawa alal arsy, mengatur mengurusi arsy. Selamat. Yang ikut ulama ahli tafwid selamat. Mengikut ulama ahli takwil ya juga selamat. Tapi yang kemudian mengabaikannya dan menyeret-nyeret maknanya kepada sesuatu berupa tempat, ini yang ada keserupaan dengan mereka yang punya paham materialisme, punya paham jisim. Maka larangan la tattakhidu ilahin itsnaini sini ya, dia tidak ada yang dilihat, apalagi menduakan Allah. Yang ada hanyalah Allah, Allah, Allah. Andaikan dia harus berinteraksi dengan makhluk, dengan suatu selain Allah, itu pun karena dia sedang berada dalam syariat. Menghormat orang tua, berbakti pada orang tua, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hakikatnya dia sadar bahwa sebenarnya orang tua ini adalah perantara. Bukan orang tua yang menciptakan saya. Saya hanya dititipkan dari alam roh, perjanjian pertama, alam syahadah, alastu birabbikum, alam yang disebut dengan alam alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dipindahkan dari satu
tulang sulbi ke dalam rahim. Dari Nabi Adam, Siti Hawa, terus sampai zaman Nabi Nuh, putra-putra, sampailah kepada orang tua kita, ditaruh dalam satu fi qararim, tempat yang aman, kandungan ibunda kita sampai 9 bulan lahir. Jadi ayah hanya tempat titipan, ibu juga hanyalah tempat titipan. Lahir lalu kita dinisbatkan sebagai bentuk penghargaan. Nah, kalau kemudian ahlu hakikoh ini mengabaikan sosok orang tuanya, berarti dia menyalahi perintah Allah. Yang memerintahkan bahwa berbakti pada orang tua adalah Allah, maka seharusnya dia ikut perintah itu. Jangan kemudian, oh enggak, saya hanya Allah, saya berasal dari Allah. Nah, lupa bahwa ada perantara. Inilah kalau kemudian hakikat tanpa syariat akan menjadi goncangan, auhalu tauhid, lumpur tauhid yang bau busuk, bukan malah menambah keyakinan. Bertauhid itu untuk menambah keimanan. Kalau ada orang kemudian belajar tauhid malah bingung, salah caranya memahami, salah caranya mengaji, kan begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.